warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Amalia Hamid dengan NIM 240604502001. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan berbahasa Indonesia yang sering terjadi. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan resmi memiliki peran penting dalam komunikasi sehari-hari, baik tulisan maupun lisan. Namun, seringkali terjadi berbagai kesalahan berbahasa. Kalian pernah tidak mendengar atau membaca kalimat yang terasa aneh atau janggal? Misalnya, saya sudah ada makan tadi. Nah, itu kan terasa aneh ya. Itu adalah contoh kesalahan berbahasa Indonesia yang sering terjadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Nah, video ini akan membahas tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang baik dalam tulisan maupun percakapan sehari-hari. Baik, kesalahan yang pertama adalah yang paling sering terjadi adalah tulisan. Salah satu contohnya adalah kata aktivitas. Aktivitas di sini banyak orang yang menggunakan huruf F bendera, tapi yang benar adalah V, huruf V. Kemudian yang kedua adalah resiko. Banyak orang-orang yang menggunakan kata resiko, padahal yang betul adalah risiko. Kemudian yang ketiga adalah izin. Izin di sini menggunakan huruf J, padahal yang benar adalah huruf Z, jadi izin. Nah, banyak orang yang terbiasa dengan kata yang salah karena sering mendengar, padahal kata yang benar sudah tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita dengar adalah KBBI. Kemudian kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah penggunaan kata depan di dan ke. Nah, ini juga sering sekali terjadi kesalahan. Contohnya, dibaca buku ini, harusnya buku ini dibaca. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa di sebagai kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat. Misalnya, saya belajar di perpustakaan, sedangkan di sebagai imbuhan digunakan untuk bentuk pasif. Misalnya, buku ini dibaca oleh saya. Nah, selain itu ada juga kesalahan yang sering terjadi, yaitu kesalahan dalam percakapan sehari-hari. Salah satu penyebabnya mungkin karena pengaruh bahasa asing atau daerah. Contohnya, saya sudah ada makan tadi. Nah, yang benar seharusnya adalah saya sudah makan tadi. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering tidak sadar menggunakan kata yang sebenarnya tidak efektif. Padahal menyusun kalimat yang baik bisa membuat komunikasi kita lebih jelas dan mudah dipahami. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana solusi untuk mengatasi kesalahan berbahasa. Yang pertama, kita harus rajin membaca buku dan artikel. Membaca buku dan artikel itu bisa membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dan memperluas kosakata. Kemudian yang kedua adalah berlatih berbicara. Berlatih berbicara dengan online dapat membantu meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Kemudian adalah mendengarkan podcast di YouTube atau dimanapun, TikTok, Instagram. Itu dengan kita sering mendengarkan podcast itu bisa meningkatkan kemampuan dalam memperluas kosakata. Kemudian adalah menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa. Menggunakan aplikasi dapat membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita dalam berbahasa. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah menghindari pengaruh bahasa asing atau daerah secara berlebihan dalam bahasa formal. Semakin sering kita menggunakan bahasa yang benar, semakin terbiasa pula kita berbicara dan menulis dengan baik. Jadi kesalahan-kesalahan berbahasa bisa kita hindari dengan lebih teliti dalam memilih kata dan memahami tata bahasa yang benar. Sekarang kita sudah belajar tentang apa itu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam berbahasa. Kemudian solusi atau cara mengatasi kesalahan berbahasa. Jangan lupa terus belajar tentang bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dulu pembahasan kita terkait dengan kesalahan berbahasa yang sering terjadi. Jangan lupa untuk selalu belajar dan memperbaiki cara berbahasa kita. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di-like dan di-share supaya orang-orang sadar pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik.
Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.